Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan kabar terkini soal proses naturalisasi Dion Marks dan tim Gepens untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara tengah bersiap untuk menatap gelaran Piala Asia U20 2025 yang bakal berlangsung mulai Februari mendatang. Di tengah-tengah persiapan, timnas Indonesia U20 berniat untuk menambah amunisi dengan menaturalisasi 2 pemain keturunan baru. 2 pemain itu adalah Dion Marks dan tim Gepens dikabarkan tengah menjalankan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Selain 2 pemain itu, Ula Romeni juga menjadi bagian untuk menjalani proses naturalisasi tersebut. Namun, hingga kini belum terdengar kembali soal kabar proses naturalisasi dari 3 pemain tersebut, termasuk Dion Marks dan tim Gepens. Menanggapi pertanyaan awak media terkait kabar terkini proses naturalisasi Dion Marks dan tim Gepens, Ketum PSSI, Erick Thohir pun angkat bicara. Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi 2 pemain itu memiliki jangka waktu sangat singkat dengan gelaran Piala Asia U20 2025. Dirinya pun memberikan kabar buruk jika kedua pemain itu berpeluang tak dapat tampil bersama timnas Indonesia U20 dalam kompetisi tersebut. Kendati begitu, Erick Thohir mengaku jika DPR RI telah menyetujui untuk melakukan proses naturalisasi terhadap Dion Marks dan tim Gepens. Saya tidak tahu, waktunya sangat mepet, tetapi dari DPR mendukung, ujar Erick Thohir di Park Hyatt Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. Erick Thohir menjelaskan bahwa DPR RI sedang dalam masa reses hingga pertengahan Januari 2025 mendatang. Sebagai informasi, reses adalah istilah yang merujuk pada kegiatan anggota legislatif di luar waktu sidang untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya. Kemudian, Ketum PSSI itu menyebut jika masa reses DPR RI baru akan rampung pada 15 Januari 2025, tepatnya selepas melewati batas pendaftaran para pemain di Piala Asia U20 2025. Batas terakhir untuk melakukan pendaftaran para pemain untuk Piala Asia U20 2025 sendiri akan jatuh pada 13 Januari 2025. Tetapi kan mereka lagi reses sampai 15 Januari, pendaftaran sampai 13 Januari, jadi ya sayang, jelas Erick Thohir. Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung dalam grup C Piala Asia U20 2025 bersama 3 tim lainnya. Selain kembali bertemu dengan Yaman, skuad Garuda Nusantara bakal menghadapi Uzbekistan dan Iran. Kekalahan timnas Indonesia U23 dari Vietnam dengan skor tipis 1-0 di Piala AFF 2024 menjadi salah satu momen yang menambah dinamika persaingan antara kedua negara. Laga tersebut berjalan sengit, namun gol sematawayang yang tercipta di babak kedua cukup untuk memastikan kemenangan Vietnam. Hasil ini sekaligus mengantarkan timnas Vietnam ke posisi puncak grup, sementara Garuda Muda harus berpuas diri meraih posisi sementara di peringkat 2. Tentunya ini membuat timnas Indonesia harus berjuang lebih keras di pertandingan berikutnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut secara terbuka mengkritik Shin Tae-yong yang dianggap terlalu banyak mengeluhkan jadwal padat Piala AFF 2024. Dalam wawancaranya dengan media Vietnam, Bongda, Kim Sang-SIK pinta STY jangan kebanyakan drama perihal jadwal AFF. Pelatih Vietnam tersebut mengakui bahwa jadwal memang berat, tetapi menegaskan bahwa semua tim menghadapi situasi yang sama. Semua tim memiliki jadwal yang padat. Saya bersimpati kepada pelatih Shin Tae-yong, ujar Kim Sang-SIK, dikutip dari Bongda, Senin, 16 Desember 2024. Ia kemudian melanjutkan dengan memberikan saran kepada Shin Tae-yong untuk lebih beradaptasi dengan situasi. Baginya, tantangan seperti ini adalah bagian dari sepak bola, dan sebagai pelatih, penting untuk mencari solusi daripada mengeluh. Anda harus beradaptasi.
Saya bisa melakukan rotasi untuk mengatasi situasi tersebut, menambah makanan bergizi untuk para pemain. Semua tim punya masalah yang sama, jadi mereka harus menang dengan kekuatan mental, tambah Kim Sang-sik. Komentar ini menjadi sorotan karena timnas Indonesia memang sedang menghadapi jadwal yang sangat padat di Piala AFF 2024. Setelah melewati fase grup dengan performa yang cukup stabil, Garuda Muda harus berhadapan dengan tim-tim kuat di babak berikutnya. Bagi Shin Tae-yong, jadwal padat ini bukan sekadar persoalan waktu, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental para pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini kerap menekankan pentingnya pemulihan dan persiapan matang sebelum bertanding. Namun, kondisi yang ada di turnamen ini membuat segalanya menjadi lebih sulit. Kekalahan dari Vietnam tentu menjadi pukulan telak bagi Garuda Muda. Meski permainan mereka cukup baik, gol tunggal dari Vietnam menunjukkan bahwa masih ada celah yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir dan menjaga konsentrasi di lini belakang. Pelatih yang baru memegang kendali timnas Vietnam tersebut berhasil memanfaatkan kekuatan skuadnya dengan maksimal, termasuk melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran tim. Strategi Kim Sang-sik terbukti efektif, terutama dalam menghadapi tekanan di turnamen dengan jadwal yang padat. Ia tidak hanya fokus pada taktik, tetapi juga memastikan para pemainnya mendapatkan nutrisi dan pemulihan yang cukup untuk menjaga performa mereka di lapangan. Sindiran dari Kim Sang-sik tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Sebagai pelatih yang sudah membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Kini banyak publik menunggu bagaimana Shin Tae-yong merespons kritik ini, baik melalui strategi di lapangan maupun pernyataan kepada awak media. Justin Hubner, pemain timnas Indonesia, baru-baru ini dikabarkan mengalami cedera kepala yang cukup serius saat membela tim Wolves U21 dalam laga melawan Aston Villa U21 di Premier League 2. Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan telak 4-0 untuk Wolves tersebut berlangsung di Bodymoor Heath. Namun, meskipun tim meraih kemenangan, harus dibayar dengan cedera Hubner yang harus mendapat perawatan intensif setelah mengalami kontak dengan pemain Aston Villa. Cedera tersebut terjadi ketika Villa berusaha mencuri gol di menit-menit terakhir pertandingan. Saat itu, Luka Lins melakukan tendangan salto untuk merebut bola rebound di area pertahanan Wolves. Siaran langsung sepak bola online. Sayangnya, tendangan tersebut justru mengenai kepala Hubner, membuatnya terkapar di lapangan. Insiden tersebut menyebabkan Lins langsung dikeluarkan dengan kartu merah, sementara Hubner terpaksa ditarik keluar dan digantikan oleh Hayden Carson di menit ke-91. Berita mengenai cedera serius yang dialami Hubner langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang berharap pemain berusia 21 tahun ini dapat bergabung dengan skuad Garuda untuk Piala AFF 2024. PSSI juga sebelumnya sudah berupaya agar Hubner dan Ivar Jenner dapat memperkuat timnas Indonesia di turnamen tersebut. Namun, belum ada respons hingga saat ini, dan kecil kemungkinannya untuk bisa melepaskan Hubner. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, Justin Hubner memberikan kabar mengenai kondisinya melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para penggemar. "Aku di rumah sakit sekarang. Terima kasih kepada semua orang yang mengirimiku pesan. Aku akan segera kembali," tulisnya. Kondisi Hubner yang cedera tentu menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia, yang berharap pemain ini bisa bergabung untuk memperkuat tim di Piala AFF 2024. Meski begitu, PSSI terus berusaha keras agar skuad terbaiknya bisa tampil di turnamen bergengsi tersebut. Saat ini, timnas Indonesia tengah melanjutkan perjuangan mereka di laga ketiga Piala ASEAN 2024
untuk bertandang ke Vietnam. Hasil yang kurang memuaskan kemarin saat melawan Laos diharapkan bisa menjadi motivasi mereka untuk bisa mendapat hasil terbaik di laga berikutnya.